Media Jepang belak-belakan soroti 3 pemain timnas Indonesia ini jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satunya Pratama Arhan. Media Jepang menyoroti beberapa pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang laga tersebut, media Jepang Nikkei Sports menyoroti beberapa nama pemain timnas Indonesia. Justin Hubner dan Pratama Arhan menjadi 2 nama pertama yang mendapat sorotan dari media Jepang. Hal ini lantaran keduanya memang pernah bergabung dalam klub Liga Jepang. Lebih dari separuh dari 27 pemain, 16, berasal dari liga luar negeri, ditulis Nikkei Sports. Mereka termasuk bek Arhan, Suwon, yang bermain untuk Tokyo Verdy, saat itu di Liga J2, dari tahun 2022 hingga 2023, dan bek Belanda Justin Hubner, Wolverhampton, yang bermain untuk J1 Cerezo Osaka hingga musim panas ini, dilanjut media tersebut. Sayangnya selama berlaga di Jepang baik Pratama Arhan dan Justin Hubner mereka sama-sama tak memiliki banyak menit bermain. Arhan hanya mencatatkan 2 laga di J2 League dengan 55 menit bermain. Suami dari Aziza Salsha itu juga bermain di 2 laga di Emprores Cup dengan total 200 menit bermain. Sedangkan untuk Justin Hubner, ia mendapatkan kesempatan 6 laga dengan total 83 menit J1 League. Pemain berusia 23 tahun itu juga bermain 2 laga dengan total 107 menit di J-League Cup. Pemain skuad Garuda selanjutnya yang disorot oleh media Jepang yakni Kelvin Verdong. Verdong mendapat respons dengan cukup unik. Pasalnya ia disorot karena menjadi rekan setim dari striker Jepang Koki Ogawa di klub NEC Nijmegen. Banyak pemain Belanda memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional Belanda di berbagai tingkat usia, dan penyerang Koki Ogawa dan rekan setimnya di NEC Nijmegen, bek Verdong, juga memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada bulan Juni, ditulis Nikkei Sport. ST Lega. Pilar Jepang yang ia takuti absen lawan timnas Indonesia, kini wajib tandai bestie Verdong. Setelah momok timnas Indonesia dari Jepang dipastikan absen melawan skuad Garuda, anak asuh Shin Tae-yong kini layak menandai bestie Kelvin Verdong di skuad Samurai Biru. Timnas Indonesia dan Jepang akan bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis 15 November mendatang. Timnas Indonesia yang belum pernah menang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut tentu ingin memetik poin berharga ketika menjamu Jepang. Kini, Timnas Indonesia tengah mendapat angin segar untuk melawan Jepang. Terbaru, striker Jepang yang sempat menjadi momok bagi seorang Shin Tae-yong, yakni Ayase Ueda dipastikan absen melawan Timnas Indonesia. Melansir dari laman resmi Feyenoord pada 4 November 2024 lalu, Ayase Ueda harus absen hingga akhir tahun 2024 ini, yang mana akan melewatkan laga tandang Jepang melawan Timnas Indonesia. Terakhir kali bertemu Timnas Indonesia, Ayase Ueda sendiri sempat mencetak 2 gol dalam skor kemenangan 3-1 Samurai Biru atas skuad Garuda di fase grup Piala Asia 2023 kemarin. Absennya Ayase Ueda di kubu Jepang untuk melawan Timnas Indonesia ternyata bakal digantikan oleh striker NEC Nijmegen, Koki Ogawa. Menariknya, Koki Ogawa merupakan rekan setim dari pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong. Koki Ogawa dan Kelvin Verdong adalah pilar utama NEC Nijmegen di gelaran Liga Belanda 2024-2025. Di NEC Nijmegen, Koki Ogawa sudah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 10 pertandingan di Liga Belanda musim ini menurut Transfermarkt. Sedangkan Kelvin Verdong sudah tampil sebanyak 11 pertandingan di Liga Belanda musim ini bersama NEC Nijmegen. Kini, baik Kelvin Verdong dan Koki Ogawa akan segera menjadi seorang musuh meski di klub adalah rekan setim. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku kepada media Korea Selatan bahwa dirinya tahu cara menghadapi Jepang jelang melawan skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, 15 November 2024. Jepang bakal menjadi tantangan tersendiri buat Shin Tae-yong pada putaran ketiga kualifikasi ini. Pasalnya, Timnas Indonesia sebelumnya pernah dikalahkan Jepang saat ditukangi Shin Tae-yong. Kala itu, tim Merah Putih menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 24 Januari lalu. Tak hanya soal kekalahan yang telah dirasakan mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Timnas Indonesia saat ini juga dalam situasi membutuhkan poin agar bisa memenuhi target finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen dengan mengemas 3 poin, sama dengan Cina yang berada di posisi juru kunci. Untuk itu, laga melawan Jepang tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat tim Merah Putih.
Shin telah memanggil 27 pemain terbaik timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kendati begitu, pelatih berusia 54 tahun tersebut tak bisa menutup mata bahwa dua tim lawan tersebut telah langganan tampil di Piala Dunia. Selain itu, saat ini Jepang berada di peringkat ke-15 dalam ranking FIFA sedangkan Arab Saudi di posisi ke-59. Tak hanya soal kekalahan yang telah dirasakan mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Timnas Indonesia saat ini juga dalam situasi membutuhkan poin agar bisa memenuhi target finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen dengan mengemas 3 poin, sama dengan Cina yang berada di posisi juru kunci. Untuk itu, laga melawan Jepang tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat tim merah putih. Shin telah memanggil 27 pemain terbaik timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kendati begitu, pelatih berusia 54 tahun tersebut tak bisa menutup mata bahwa dua tim lawan tersebut telah langganan tampil di Piala Dunia. Selain itu, saat ini Jepang berada di peringkat ke-15 dalam ranking FIFA sedangkan Arab Saudi di posisi ke-59. Oleh karena itu, mencuri poin dari Jepang tak akan mudah buat pelatih asal negeri ginseng tersebut. Kepada media Korea Selatan, Shin pun mengakui bahwa memang Jepang merupakan tim yang bakal sulit diatasi timnas Indonesia. Mereka berada jauh di atas Indonesia. Tak hanya soal peringkat FIFA tetapi juga kualitas Wataru Endo dan kawan-kawan memang berada di atas skuad Garuda. Untuk itu, Shin terang-terangan mengaku Jepang bakal sulit diatasi. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Korea Selatan, Sportsan, Rabu, 6 November 2024. Akan tetapi, sebagai juru taktik, dia menolak menyerah. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut mengaku tahu cara menghadapi Jepang nantinya. Shin mengatakan bahwa dia tahu cara menghadapi Jepang sejak aktif sebagai pemain. Namun, saya tahu bagaimana menghadapinya sejak masih aktif sebagai pemain, kata Shin Tae-yong. Beberapa waktu lalu saat ditanya bolasport.com soal peluang melawan Jepang, Shin Tae-yong menekankan bahwa Jay Itzes dan kawan-kawan harus menjalani persiapan dengan maksimal. Hal ini karena dia ingin tim merah putih bisa meraih poin dalam laga melawan Jepang maupun Arab Saudi nantinya. Persiapan tim harus baik nanti, tutur Shin Tae-yong sambil tersenyum saat menjawab pertanyaan bolasport.com di Garuda Store, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024. Tetapi, memang faktanya Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas kita dalam hal ranking FIFA serta prestasi juga, tegasnya. Shin mengakui bahwa Jepang dan Arab Saudi memang sulit dihadapi. Akan tetapi, dia dengan percaya diri mengatakan tim besutannya harus bisa mendapatkan poin dari dua laga kandang pada November ini. Jadi kita harus melakukan persiapan yang jauh lebih sempurna dan baik, tegas Shin. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin, pungkasnya.